Shalom Bapak Ibu semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Minggu 16 Februari 2025, renungan kita berjudul Kesudahan Zaman Sudah Dekat. Firman Tuhan kami ambil dari Injil Markus pasal 13 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Sebenarnya, kalau kita memerhatikan penyampaian pandangan melalui berbagai pidato dari berbagai pembicara di Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti kepala negara, perdana menteri, pemenang Nobel, dan sebagainya, maka kita bisa melihat betapa majunya peradaban manusia untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan kepala dingin dan perjanjian damai. Sekalipun belum tentu perjanjian itu dijalankan. Percakapan yang beradab, berhadapan dengan perwakilan musuh yang sedang berperang, dengan saling menyampaikan pandangan, sangat membesarkan hati. Begitulah peradaban manusia yang sedang menunjukkan kelasnya yang sesungguhnya. Tetapi perang bisa menjungkir balikan peradaban dan mengembalikan kita ke titik nol lagi. Mungkinkah dunia bertahan tanpa perang? Rasanya tidak mungkin. Mungkin Anda pernah mendengar tentang Samson Option. Samson Option adalah doktrin militer terakhir yang dimiliki oleh Israel. Samson Option adalah sejenis jihad penutup yang menjadi senjata akhir dengan meledakkan senjata nuklir di pusat sipil musuh-musuh Israel yang dianggap sudah sangat membahayakan keberadaan Israel. Tanpa mempedulikan lagi aturan yang ada pada lawan yang mungkin tidak memiliki pertahanan yang memadai. Samson membunuh dirinya sendiri dengan merobohkan pilar-pilar gedung pertemuan yang menimbulkan korban lebih besar jumlahnya daripada jumlah saat ia masih belum buta. Bila benar Israel melakukan Samson Option, ini berarti Israel membuka jalan untuk terjadinya perang nuklir di kawasan tersebut. Israel diduga memiliki 90 sampai 100 hulu ledak nuklir yang mampu meluluhlantakkan seluruh kawasan Timur Tengah. Jika itu terjadi, maka semua kemajuan peradaban manusia akan menjadi sia-sia. Bayangkan, jika Israel berperang tanpa sebab, invasi darat tanpa pengumuman, menyerang tanpa peringatan, dan menyasar melenyapkan musuh tanpa seleksi, serta meledakkan tanpa peduli lingkungan sekelilingnya, menjatuhkan bom tanpa akurasi, maka dunia akan mengalami kerusakan berat. Pilihan ke arah tidak beradab bisa terjadi jika semua pilihan telah dilakukan dan ternyata tidak bisa membawa perbaikan, malah menambah resiko bagi keberadaan negaranya. Kitab Markus menulis bahwa salah satu tanda akhir zaman adalah ketika bangsa bangkit melawan bangsa. Ini berarti akan terjadi peperangan antar bangsa. Waktu kesudahan zaman akan segera tiba
dan pasti akan tiba. Oleh karena itu, mari kita bersungguh-sungguh menjalani hidup ini dalam pertobatan yang benar. Jangan lagi hidup sembarangan tanpa mempedulikan agama dan Tuhan. Jangan lagi menyentuh apa yang berdosa, apalagi tetap hidup dalam maksiat. Sudah waktunya kita hidup dalam terang firman Tuhan. Dengan demikian, kita mulai mempersiapkan diri dalam menyambut akhir zaman dengan benar dan berkenan. Kata-kata bijak hari ini, bodohlah orang yang sudah membaca tanda-tanda akhir zaman, tetapi tidak bertindak mempersiapkan diri. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, mari kita menutup renungan kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bapa, tanda-tanda akhir zaman sudah sangat jelas di hari-hari ini. Tolonglah aku agar dapat mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat berdiri teguh di zaman akhir ini. Jangan lupa untuk beribadah kepadanya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin.